Dari segalanya Om, dari berbagai macam sumber, entah itu dari juru pelihara kita ambil, dari googling kita ambil, dan dari literasi buku kita beli bukunya. Tapi jarang ya informasi itu dari Google begini, dari sana agak melenceng. Google kalau mau nyari data sejarah yang benar-benar valid, ngambilnya juga dari sumber-sumber yang valid, misalnya dari Wikipedia. Kemendikbud, Oh, oke. punyanya web-web yang memang fokus di sejarah. Itu pasti sejarahnya valid. Pariwisata ya. Ya. Oke. Nah, terus kemudian touring sudah, keluarga support ya, udah nggak bisa ngomong lagi. Kan sebagian bisanya orangnya nekat, jadi keluarga yang ngalah. Tapi ternyata ini justru malah dapat dukungan ya. Bahkan soalnya perginya nggak sehari 2 hari. Gitu. Saya pernah ngalami 2 minggu touring itu sudah ya Homesick ya? iya. Jadi pengen pulang dan sebagainya, dan kemudian ada kendala-kendala karena memang tujuannya adalah sebagai biker, kan begitu. Nah ini kan berubah kuadrannya menjadi budayawan yang mempelajari seperti hal seperti itu. Terus nanti diproses gitu. Nah apalagi tadi yang kalau ditanya di-upload di TikTok, tapi tidak ada keinginan untuk menghasilkan dari situ, kan memang TikTok tidak menghasilkan dari situ. Tapi endorse ada nggak? Belum ada. Memang nggak ke situ sih Om. Kepikiran nggak ke situ. Tapi kalau memang ada yang mau endorse ya monggo aja. Tapi dari semua video yang saya lihat, profilnya Bro Ipung ini nggak ada di situ. Ya. Jadi hanya video itu terus Candi, kemudian narasi. Narasi, dan terakhir pasti ada motornya. Iya. Pasti. Nah orangnya sendiri malah nggak ada. Nggak perlu ada. Kenapa? Berbuat sesuatu tidak harus kita. Jadi ada istilah tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Oh, Jadi memang edukasi dan pengabdian. ini luar biasa banget nih, di luar konteks hal yang umum. Jadi kalau memang seperti ini kuadrannya udah benar-benar berubah nih. Kepuasannya sudah benar-benar beda. Bukan ngebut lagi, bukan motornya apa lagi. Nggak pernah ngebut Om. Sudah nggak ngebut lagi. Oh, begitu ya. Jadi gini, kalau naik motor ngebut-ngebut itu udah lewat lah masanya Om ya. Jadi kalau naik motor itu, saat di motor itu cuma ada 3. Diri kita, alam sekitar kita, alam semesta, dan yang kuasa. Hanya 3 itu. Kalau kita sadari 3 itu saat di atas motor, kita akan sadar betapa kecilnya kita. Bentar. Diri kita, Yes. Alam sekitar kita, sekitar kita, dan yang kuasa. dan yang kuasa. Yes. Sebentar, saya agak belum nalar nih. Diri kita berarti kita. Berarti kita yang bawa motor Om. Oke. Oke. Alam, Ya, jalan yang kondisi, dilewati. mobilnya, treknya, Oh, segala bla, bla. rintangannya Yes. ya. Terus kemudian Tuhan. Ya, Tuhan. Ah, hubungannya apa ini? Dari situ kita ketahui betapa kecilnya kita Om. Oh. Saat di perjalanan itu benar-benar pemeliharaan Tuhan kita sadari. Wah, Kalau ini, Tuhan mau jahil, kita disentil masuk kolong tertutup. ini Jadi nggak bisa sombong kita di ini jalan, apa Om. namanya? Kuadrannya benar-benar berbeda nih. Jadi bukan lagi touring-touringan, bukan lagi hura-hura, Sudah lewat. tapi benar-benar untuk mencari, kalau dibilang mencari jati diri, tidak juga. Karena saya lihat semua videonya itu tidak ada, Muka saya. mukanya nggak Nggak ada. Jadi hanya namanya Mas Ipung. Mas Ipu K35. Ah, tuh. Mungkin teman-teman bisa lihat di TikTok Mas Ipung K35. Nanti dikirim ya. Nanti kita akan tulis itu. Mas Ipung K35 TikToknya kita lihat kalau mau belajar sejarah, belajar candi-candi. Itu bukan hanya candi, candi itu kan berupa petilasan ya. Candi ya candi, petilasan, beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi Om. Bukannya candi itu menunjukkan bahwa di situ bekas ada sesuatu gitu. Bukan. Kalau candi ya candi. Biasanya candi itu untuk pemujaan atau tempat menaruh abu sang raja. Karena candi biasanya hanya kerajaan yang mampu buat karena biayanya terlalu besar dan waktu pengerjaannya itu lama sekali. Kalau Kalau petilasan, petilasan biasanya itu suatu tempat yang pernah dipakai oleh tokoh besar tersebut, disakrakan oleh warga sekitar. Misalnya ada batu yang dipercaya tempat dulu bertapa Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Nah itulah disebut petilasan. Nah orang-orang ke situ untuk mencari apa ya, mencari sesuatu yang tertinggal oleh Raden Wijaya di bumi ini, di alam ini yang masih tertinggal, minta
berkahnya orang-orang. Nah dari situ baru tanpa sengaja akhirnya kita bisa tahu gitu betapa kekayaan negara kita tuh Nusantara itu banyak legenda, mitos yang masih berjalan sampai sekarang dan itu dilindungi oleh undang-undang. Oke, Kat. Jam berapa? Berapa menit? 25 menit. Oke, 25 menit tadi kepotong ini dan sebagainya. Bisa sampai mungkin subuh, itu. kalau sampai subuh. Oke. Nah, terus kemudian ada nggak pengalaman-pengalaman sebelum masuk mistik ya? Sebelum masuk mistik, orang datang ke candi, terus biasanya nih berdoa yang dengan ada embel-embel tujuan, misalnya cepat kaya dan sebagainya. Itu bagaimana pengalamannya itu? Setiap ke candi beberapa kali saya ditanya misinya apa. Saya kaget Om, pertama kali misinya apa? Nggak ada misi saya hanya misi melihat candi, suka sama bentuknya dan arkeologinya serta sejarahnya. Oh akhirnya saya tahu, oh ternyata orang ke situ biasanya punya misi tadi minta berkah supaya usahanya lancar, bla 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 seperti itu. Kalau saya pure mencari arkeologi dan sejarahnya. Oh, jadi Umumnya belajar histori ya? Historinya dari sejarah kerajaannya. Terus kemudian hal-hal aneh apa yang pernah dialami? Misalnya ke candi, kan candi itu kan jelas tidak ada lampu ya, jarang ya. Kalau malam, kalau siang kan terang Om. Kalau siang terang candi. Makanya. Oh, kalau ke sana selalu siang ya? Selalu siang. Kalau untuk ritual, aliran kepercayaan Jawen bla 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 itu malam. Malam. Biasanya jam 1 sampai sebelum azan subuh. Pengalaman-pengalaman apa yang aneh yang kira-kira berupa magis atau apa mungkin bisa diceritakan? Suatu ketika tuh saya ke Candi Penataran di Blitar. Itu lagi kebetulan tuh lagi tidak ada orang sama sekali. Saya cuma sendiri. Itu saya naik ke atas ke Candi Induk. Biasa pegang handphone, video, tiba-tiba saya ketemu musang besar Om, tidur. Musang besar itu tidur. Musang ya? Musang, luwak. Iya lah, iya. Padahal luwak itu kan binatang malam. Iya, iya. Takut sama matahari, takut sama orang, dia tidur. Ya, saya videoin, udah kelar, saya nggak berpikir macam-macam Om, sama saya tidur. Udah saya videoin, saya turun, Tapi nggak takut musangnya tadi? diam aja tidur. Oh. Nah, itu Ada saya orang videoin. juga nggak bergerak? Enggak. Kalau saya videoin, kalau saya deketin, nah, gara-gara video itulah, musang itulah video saya viral. Sampai 3 juta orang itu yang nonton. Dari situ baru follower saya meledak naik. Nah, ternyata saya tanya, di belakang Candi Penataran tuh ada warung kopi, Om. Jadi saya habis dari Candi, saya ngopi siang-siang gitu. Saya tanya sama bapak-bapak itu, Pak, tadi saya ketemu binatang tuh. Dia orang situ, lahir di situ, belum pernah ketemu binatang ada di situ. Orang situ pun belum pernah ketemu? Kakek-kakek itu yang dagang kopi, kalau teman-teman ke Candi Penataran di belakang kolam petirtaan tuh ada warung kopi, itu pasti si kakek-kakek itu. Oh, Itu nggak maksudnya mereka dia pun belum juga pernah ketemu binatang itu. Lah terus begitu diceritain Saya apa? ceritakan. Heeh. Nah dia tanya, Bapak dari mana asalnya? Udah pernah kesini belum? Saya dari Jakarta. Udah pernah ke Penataran? Belum. Saya bilang, saya dari dulu nggak pernah tuh ngeliat candi. Padahal saya ikut bersih-bersih waktu itu penggalian candi ini, pembongkaran candi ini. Nggak pernah ketemu. Dikasih buktinya tadi dikasih. Saya kasih tahu videonya. Terus dia Nah dia lihat. bilang katanya itu memang Mas datang ditunggu sama candinya. Waduh. Jadi kalau Saya tuh orang bisa lari skeptis itu. loh. Saya orang skeptis. Iya, Nggak iya. percaya begitu. Baru kali itu saya tahu kayak gitu-gitu loh hal-hal kayak gitu. Dan perjalanan ke candi-candi itu saya sering mendapatkan hal kayak gitu. Wih, ini menarik. Nah, pada saat saya ngopi, di situ ada satu orang juga, Om. Dia nanya saya, Bapak dari mana? Dari Jakarta, Pak. Saya bilang gitu. Udah pernah ke sini? Belum. Oh, saya dari Malaysia, dia bilang orang itu. Sebab ya mungkin seumur saya lah. Saya dari Malaysia. Pantesan, saya tuh disuruh ke Candi Penataran. Nanti akan ketemu orang, ternyata Bapak. Lah kok malah aneh itu? Jadi di Candi Penataran ada 2 kejadian aneh. Ngobrol macam-macam, apalagi ngobrol itu secara spiritual gitu, akhirnya udah selesai saya pamit.
Saya melanjutkan perjalanan untuk ke Museum Penataran sekitar 2 kilo. 2 kilometer dari daerah-daerah situ. di Blitar itu ya. Saya pindah ke ke Museum Penataran biasa, saya lihat-lihat arca, saya videoin, dan di tempat ruangan arca itu saya ketemu bapak-bapak yang tadi dari Malaysia di sini. 2 kali berarti. Nah, terus menurut tadi kan ceritanya bapak-bapak tadi, Yes. saya di sini tuh ternyata ketemu Anda kan begitu ya, kurang lebih. Itu apa yang didapat itu? Di situ dia bilang bahwa ya karena saya skeptis omnya, dia bilang orang yang suka ke candi tiba-tiba hobi sejarah candi pasti leluhurnya masih ada terah dari candi ini. Dia sih ngomongnya saya masih ada garis-garis genealogisnya dari Majapahit. Itu orang Malaysia atau orang Dia Indonesia? bilang orang Malaysia. Bukan orang Indonesia? Bukan. Lah kok orang Majapahit sampai ke Malaysia segala ini? Iya kan, Majapahit juga luas kan Om, sama era dulu. Iya, bisa jadi itu. Makanya itu aneh Om, itu baru kejadian di Candi Penataran, belum candi yang lain. Ada lagi? Ada lagi, di Candi Pari Sidoarjo. Candi apa tadi? Pari. Pari. Namanya Candi Pari. Itu adanya di Sidoarjo. Pari itu kalau bahasa Jawa kan tanaman pari. Tanaman pari ya. Iya, bukan? Bukan. Oh. Bukan, ada ikan, ada padi itu kalau bahasa Jawanya pari. Pari. Ya padi, pari. Pari, padi itu ya. Oh, oke. Nah, pada ke Candi Pari itu biasa saya lapor, tanda tangan buku tamu, terus ngobrol-ngobrol sebentar sama juru pelihara, saya ke atas ke candi biasa, ngeliat-liat candi, video. Udah kelar, saya balik lagi ke satpam. Biasanya saya ke satpam itu, ke tempat juru pelihara itu, pos kayak satpam gitulah. Saya ngobrol. Di situ ada pisang Om satu sisir, disiapin sama dia. Saya ngeliat, wah pisangnya enak nih, saya izin. Wah enak nih Pak pisangnya Pak, saya minta ya Pak, saya makan tuh. 1, 2, 3, 4 saya makan. Udah kenyang kan? Si bapak-bapak, si juru pelihara itu bilang, Mas tolong dibawa pulang aja. Pisangnya itu? Pisang aja. Ya saya malu kan Om, enggak lah Pak, pisang begitu enggak, bawa aja. Susah Pak, saya naik motor, masa saya gantung-gantung, benjek kan gitu. Yang aneh Om, dia bilang, ini memang dari pagi saya sebelum berangkat kerja disuruh bawa pisang, nanti ada orang yang datang. Oh. Kasih orang itu, nanti ada orang yang datang. Ternyata orang itu saya. Nah, dia yang nyuruh siapa itu? Suara? Ya, ada suara. Oh, gaib ya? Gaib. Saya bilang, Pak, kan sebelum saya banyak tadi orang yang juga datang ke situ dong. Enggak. Bapak, saya dibilang itu, Mas, datang nggak sendiri. Wah. Berdua. Kalau dengar ceritanya ini tadi, itu baru dua candi. Dua candi. Nah, nanti candi-candi itu ada pengalaman. Ada pengalaman. Sampai saya dikasih makan siang sama orang, dikasih kopi, candinya tadi tutup, sampai orangnya datang, diteleponin. Nah, itu berarti kan sesuatu yang supranatural semua ya? Supranatural. Tidak by design ya? Tidak by design. Wih. Artinya kalau menurut saya memang leluhur kita itu memang merestui perjalanan saya. Iya. Makanya sampai dia memakai orang lain untuk memberikan ini, kesempatan ini. Saya sudah berkemana-mana aja touring, belum pernah tuh. Ada itu, ini kalau ditolong, dalam arti kita jatuh, dibantu, itu biasa. Tapi ini kan sesuatu, dia pengen beli, ternyata harus dibawa ini, dan orangnya kok ini, dia yakin dan sebagainya, itu supranatural udah. Nah, hal-hal itulah yang membuat kalau touring ini membuat saya semakin dekat dengan Yang Kuasa. Itu tadi yang disebut, yang pertama adalah pengendara, yang kedua alamnya, yang ketiga Tuhannya itu. Tadi berhubungnya berarti artinya dengan adanya touring ini disebut touring religi atau bukan ya? Atau napak Napaktilas sejarah. Oh, touring Nusantara. Iya. Dengan mengadakan touring ini berarti orang punya pemikiran yang sudah berubah ya. Dunianya udah kayak ditinggal aja. Sudah nggak kayak dulu ya, masih era-era suka blar-blar gabut-gabut aja udah. Bukan hanya blar yang saya tahu waktu itu kan juga membuat usaha yang sehubungan dengan biker juga itu kan menghasilkan. Dan semua orang pasti larinya ke sana. Lah kok saya dengar beberapa tahun setelah nggak ketemu, tahu-tahu udah berubah total. Ini luar biasa, ini pengalaman yang dibagikan ke teman-teman yang yang melihat perbincangan ini mungkin bisa menjadikan pengalaman dan sebagainya.
Tapi yang jelas untuk wisatanya itu sendiri berdampak itu kalau teman-teman lihat TikToknya baru tahu, oh sejarahnya seperti ini dan sebagainya. Bahkan ada candi yang dekat tempat tinggal saya di Jawa sana, saya pun tidak peduli dan tidak mengerti sejarah. Nah ini yang agak saya herankan itu bagaimana menggali informasi sejarah tadi, itu loh. Dan ternyata ya setelah keliling candi itu bahwa memang banggalah saya lahir di Baik ya, memang semua harus punya cita-cita seperti itu karena Nusantara kita itu kaya rupanya. Nah ini kan sekarang ini Bali sudah ya? Belum? Bali sudah, tapi waktu itu ya cuma naik pesawat sama anak dan istri, tapi tetap ke Gunung Kawi, di sana ada Gunung candi Kawi Gunung kan Kawi itu di candi Malang. yang diukir di tebing tuh, Om. Di Malang? Di Bali. Loh, bukan Gunung Kawi yang buat orang itu, bukan. Ada candi Gunung Kawi. Nah kemudian ini rencana mau dikembangkan lagi sampai ke luar Jawa atau bagaimana? Atau mungkin cukup Jawa saja gitu kan? Kalau kita lihat candi mungkin di Sumatera atau Ada di siapa Bali, yang tinggal di Sumatera Selatan ada. boleh kasih komen. Nanti Mas Ipung akan ya jalan ke sana ya. Tapi kalau Jawa aja Om, itu situs dan candi itu ada ribuan Om. 3 tahun nggak bakal habis Om. Banyak sekali. Dan saya belum habis. Banyak sekali. Baru Jawa saja itu ya? Baru Jawa itu baru secuil saya itu. Oh, iya. Kalau iya. mau di semuanya itu 3 tahun nggak bakal habis. Karena saking berlimpahnya candi dan peninggalan di Jawa. Nggak usah jauh-jauh ke Sumatera, Jawa aja Belum tentu bisa belum tercover. habis itu kalau mau diulas semua. Belum candi-candi yang baru ditemukan, yang masih diekskavasi. Jadi nanti ke depan memang ada rencana, Masih terus. oh Jawa dulu ya, dihabisin Mas, dulu ya, habisin terus. sampai kapanpun itu ya. Iya. Termasuk Jawa Barat. Jawa Barat pasti. Kan tadi Kerawang ke Jawa sono ya. Berarti Kerawang itu kan kayak Candi Batu Jaya itu kan, yang dari Bata Merah itu adanya di Kerawang. kalau arah ke Tasik, Bandung, nanti ada Banten Ya, sebagainya. kalau Garut kan Candi Cangkuang. Gitu. Terus kalau di Ciamis itu kan ada kayak situs itu loh, Siungwanara itu loh, bukan Siungwanara, apa ya namanya itu? Astana apa itu. Saya belum pernah ke sana, tapi suatu saat pasti akan saya. Di kota Anda ada candi apa? Mungkin boleh ditulis. Jadi sebagai referensi kita bisa main-main. Tapi di kalau sana. candi-candi mainstream yang terkenal sudah semua. Kayak Borobudur. Wah, gitu. sudah semua. Itu juga ada. Tapi kalau Borobudur mungkin sudah terlalu Terlalu mainstream lah, semua orang tahu lah. iya, itu memang kebanggaan negara. Tapi yang kecil-kecil itu justru itu yang membuat dulu kita tuh berdiri, wingitnya, auranya itu yang kayak gitu-gitu. Yang jarang orang tahu itu adanya di atas gunung. Kalau kayak misalnya sejarah-sejarah Singosari, Yes. Majapahit gitu didatangi juga. Semua candi itu akan berurutan Om. Mulai dari tadi saya bilang Galingga, Mataram kuno, nanti Mataram kuno pindah ke Kahuripan nanti jadi Jenggala dengan Kediri dan Panjalu, nanti turun lagi jadi Singosari, Majapahit. Itu semua candinya itu berhubungan semua. Saya yang paling apal itu Majapahit keturunannya, mulai dari Raden Wijaya, ada lagi yang Raja Jaya Negara, nggak sampai Raja Wanita itu Tribuana. Tribuana Tunggadewi, Nah, dan anaknya gitu ya. Dan sebagainya sampai yang Suhita, sampai nanti dia Rana Wijaya. nah, seperti itu ya. Itu mungkin kalau saya usul dia mungkin diangkat-angkat ketokohan dari mereka juga, dari mungkin itu luar biasa kan. Ada Itu kan biasanya di TikTok saya itu nanti akan diceritakan itu. Jadi saya menceritakan tokohnya, kerajaannya, background videonya, candi-candi yang saya datangin. oh, tapi cerita tetap jalan Tetap terus. Ya? cerita sesuai dengan alur sejarahnya. Tapi selama ini nggak ada yang protes. Protes Ceritanya banyak, ngawur. Protes banyak. Oh, ada juga. Banyak Om. Oh. Tapi ya saya malas ngeladenin kayak gitu. Karena biasanya orang yang protes itu ya malas baca buku, hanya cuma dengar doang, atau cuma sumber referensinya cuma ya satu buku, atau berdasarkan dari tutur atau cerita legenda. Oh, Kalau iya. berbicara arkeologi kan harus ada bukti Ada fisik, bukti, ya, primernya, otentiknya ya. prasasti. Betul. Ya, ini luar biasa ini. Jadi kita dapat masukan banget. Jadi kembali lagi tagline-nya
mungkin bisa di shoot ya ini. Berkendara, terus apa tadi? Berbudaya dan berdampak. Nah ini sesuatu Bro Ipung itu mengajarkan kita bagaimana kuadrannya sudah berubah. Bukan hanya melulu duniawi, tapi sudah melihat sesuatu yang berdampak. Nah ini kalau ditanya dampaknya apa? Ya dampaknya kita yang nggak tahu informasi jadi tahu informasi. Dan itu informasinya perlu penggalian yang dalam. Tidak hanya sekedar datang, mengunjungi, terus kemudian melihat-lihat dan sebagainya. Itu semua memang kita rata-rata begitu. Tapi ini mulai dari sejarahnya, sehingga ada pengalaman-pengalaman hal yang baru yang bisa dibagikan ke kita semua. Ditambah satu lagi tadi adalah pada saat kita berkendara, itu yang perlu diperhatikan adalah kita sendiri, ya kan? Ada unsur alamnya, ya pada saat environment jalannya, kendaraan, lawannya dan sebagainya, dan unsur Tuhan. Dan di situ kita akan melihat bagaimana kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, menjadi merasa lebih kecil dan ternyata intinya lebih dekat dengan Tuhan ya. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi para biker dan para teman-teman sahabat 2B3, inilah yang kita pelajari dari podcast hari ini. Masih banyak nanti akan bisa diceritakan baik dari pengalaman beliau, dari macam-macam lah. Gitu ya, Bro ya. Yes. Soalnya saya sebenarnya pengen menggali bagaimana Anda dulu pernah terjadi sukses di dalam satu ini, tapi ya namanya kuadrannya sudah berubah, itu dianggap bukan apa-apa. Tapi sekarang adalah berkendara, berbudaya, berdampak. Bagi teman-teman, coba deh kunjungi candi-candi yang ada di kota-kota terdekat kalian, bahwa negara kita itu benar-benar negara, bukan negara kaleng-kaleng, yang memang nenek moyang kita itu sudah berjibaku, sudah berbagai macam kejadian itu sampai kita saat ini. Itu kita bisa nilai dari bukti bangunan yang kala itu dengan peralatan ya seadanya, tapi bisa bikin bangunannya sampai detik ini bisa kita lihat seperti Prambanan, Pelaosan, Alasan. Gitu ya. Oke, saya rasa itu yang kita obrolin malam hari ini. Terima kasih untuk kedatangannya, terima kasih untuk sudah berbagi.